Halo teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto. Daihatsu baru saja merilis facelift dari Terios. Facelift lagi? Mungkin bagi beberapa orang akan menjadi hal yang mengecewakan. Karena facelift lagi itu ya. Karena harapannya full model change. Tapi yang terjadi adalah facelift teman-teman. Dan kita bisa bilang bahwa even ini facelift teman-teman, dia tetap memberikan banyak ubahan. Dan kita akan ulas kira-kira apa saja ubahannya dan kira-kira dengan facelift yang berarti minor change, dia bisa nggak untuk mempertahankan atau meningkatkan value-nya? Ini ulasannya. Yang pasti secara siluet body masih sama teman-teman, karena sekali lagi ini sebuah facelift. Bentuk bodinya, kalau kelihatan garis-garisnya gitu ya, dari bonnet, atap, sampai bawah-bawahnya semua sama. Tapi memang Daihatsu lebih detail untuk mengubah beberapa hal yang malah sukses membuat dia terlihat lebih segar kalau menurut gue. Ya, apa aja Bang Rais? Oke, jadi untuk variannya dulu teman-teman yang kita review kali ini adalah yang Air Custom ya, ini alias yang paling atas nih, paling flagship. Jadi perubahannya terutama ada di bumper depan. Bumper depannya itu udah berubah total, jauh lebih fresh. Udah gitu juga ini ada ornamen-ornamen yang warna abu-abu ya. Lampunya walaupun secara bentuknya itu sama, tapi dia ada smoke-nya nih Bowie. Di dalamnya dipakai warna hitam. Udah gitu juga untuk cover dari fog lamp-nya dia udah piano black ya. Sama ada iluminasi lamp. Terus udah gitu, grillnya juga ya sedikit berbeda, ada aksen-aksen merahnya nih. Ini jadi seperti Golf GTI teman-teman. Atau lebih dekat dengan Daihatsu Xenia. Ini bikin lebih kenceng nggak? Enggak sih. Enggak ya? Tapi lebih terlihat kalau dari spion. Iya. Nah, ini di beberapa varian ada yang chrome juga teman-teman, ada yang glossy gitu ya. Tapi intinya adalah secara desain memang heavy-nya perubahan banyaknya itu di bumper. Di bumper, betul. Gitu. Dan kalau kita teman-teman ngerasa bahwa ini kirain Terios tuh udah kayak 9/10, 8/10, ternyata masih bisa dioptimalin lagi. Bahkan dari bumper aja, Riz. Iya bener ya. Gitu. Dan kalau dibandingin sama beberapa rivalnya, kita tahu ada Honda BR-V, ada Mitsubishi Xpander Cross, ada Suzuki XL7 gitu ya, yang merupakan apa ya? SUV tapi dekat juga dengan crossover MPV gitu ya. Tapi sama-sama 1500 cc dan 7-seater. Ini memang memberikan kesan tangguh yang lebih kuat. Iya, XL7 oke, terlihat oke, maco juga gitu ya. Xpander Cross juga maco pun dengan BR-V, tapi somehow Terios bersama Rush kelihatan kayak lebih siap buat jalan yang lebih jelek. Kayaknya lebih tangguh gitu. Lebih tangguh, apalagi kalau buat teman-teman yang antusias sama RWD gitu ya, tahu bahwa ini mobil tetap dengan RWD-nya, kayaknya jadi ngelihatnya aja wah karismatik nih. Karena soalnya tinggal dia berdua nih, antara Terios dan juga Avanza yang pakai RWD, sisanya udah FWD. Benteng terakhir RWD di Indonesia, salah duanya ya Terios dan Rush. Bahkan Avanza Kijang sudah meninggalkan. Udah pindah ke front wheel drive. Oke. Bagian sampingnya yang berbeda di pelek teman-teman. Jadi secara ukuran itu sama-sama ukuran 17 inci, cuma ini desainnya aja Bowie yang sedikit berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Tapi tetap dengan dual tone finishingnya, hitam dan polish. Ya, dual tone kayaknya udah menjadi rumus yang banyak dipakai. Artinya dia bisa ngebuat mobil terasa lebih tangguh, masa kini gitu lah ya. Dan diterapkan di sini meskipun desainnya baru, tapi karena dual tone ya udah sama aja gitu. Dan banyak konsumen Indonesia yang suka, itu sih yang penting. Dan ini bannya Bridgestone teman-teman, Alenza. Alenza tuh sedikit info, itu ban yang cocok orientasi untuk SUV. Terus spion dia warna hitam juga biar senada dengan cover fog lamp. Udah gitu juga ada kamera. Nah, ini dia nih. Di depan juga ada kamera tadi, karena dia sudah support dengan kamera 360. By the way, itu merupakan hal yang juga kami suka, teman-teman. Di depan ada kamera, kanan kiri lalu di belakang. 360 itu pas ke apa ya? Ketemu jalan ini, sempit. Misalnya mau ke kantor lewat jalan tikus, nyetirnya sendiri. Kan nggak ada yang bisa liatin ada got gak tuh gitu kan. Dan bahkan kalau misalnya dipakai camping, ini mungkin banget kan dipakai camping kan, ngelewat di kanan ada
jurang nggak tuh? Kita nggak boleh ngeri ya? salah kan? Iya benar. Gitu. Tapi intinya kamera 360 adalah fitur yang sangat efektif. Yes. Terus Gitu. ini juga baru Bowie. Yes. Si kelading-keladingannya ini ya. Terus Ya. ada emblem customnya di belakang. Kalau ini udah sama, yang sebelum juga ada, kalau di Daihatsu ngomongnya key free, Oke. bukan keyless. Oh iya. Key free, jadi ini untuk akses masuk dan kuncinya jadi lebih gampang lah ya. Masuk baik mengunci maupun membuka nggak perlu ngeluarin modul remote. Yes, Lalu kemudian tinggal untuk tekan nyalain mesin pakai tombol. Engine start stop. Jadi modul remote tinggal dikantongin, praktis gitu. Lalu ini tetap dengan roof rail-nya teman-teman. Fungsi tapi ini bukan Ini fungsi nih. pajangan. Iya. Kita tahu bahwa nggak semua mobil roof rail-nya itu fungsi kan. Kayak misalnya Honda BR-V itu hanya dekor teman-teman. Yes. Jadi dengan roof rail yang fungsional seperti ini, kita tinggal nambahin crossbar. Crossbar, buat iya. ngiket roof box atau roof back gitu kan. Atau roof rack. Roof rack. Roof rack Iya. gitu. Nah ini nih yang nggak dihilangin. Dari dulu ya, Iya. kita agak bingung sebetulnya. Ini kan nggak ada kacanya ya. Fungsinya untuk apa? Ya, tapi kalau untuk dekor Ya, supaya nggak putus kali ya, iya. gitu kan. tapi buat beberapa orang yang mengerti fungsi mungkin ini bisa menjadi lelucon ya. Iya benar. Gitu. Tapi fine, berarti kalau ini nggak diubah, berarti tim riset menyimpulkan bahwa konsumen nggak ada yang komplain. Karena udah kadung dibikin juga, Iya. partnya banyak. Terus mau buat apa kalau nggak dipakai gitu? Iya. Dan by the way teman-teman, ini kita mesti kasih tahu juga, ini mobil ground clearance-nya tinggi sampai 220 mm. Yang bahkan itu lebih tinggi dari Mitsubishi Pajero Sport 218 mm. Ya. Dan ini 220 mm-nya itu dari Gardan. Jadi Iya. secara keseluruhan dia tetap lebih tinggi Lebih dibanding tinggi. Expander Expander Cross, Cross. apalagi Karena XL7. beda-beda tuh ngitungnya. Kalau Iya. Expander Cross itu dia dari bonggol buat transmisi. Ya, Gitu. Kalau ini dari Gardan. sehingga ini bisa menjadi kelebihan Terios yang penting bagi penggemarnya. Iya. Karena dengan ground clearance yang tinggi, ketika dia berhadapan misalnya kayak gini nih, separator gitu ya, atau jalan jelek gitu misalnya, polisi tidur atau kubangan atau air, kalau hujan kan kadang ada yang Genangan. banjir, genangan gitu ya, cenderung lebih aman, relatif lebih aman. Dan faktor ground clearance inilah yang kita seneng untuk tetap dipertahankan. Oke, di bagian buritan yang beda ini Bowie. Ya, Terutama di reflektornya mata kucingnya ya. ya, Sekarang jadi tegak. vertikal. Ini ya. ngikutin mobil-mobil yang kelasnya kayak gini nih, XL7 tegak kayak kan. Dulu Expander Cross juga tegak, sekarang udah tidur. Iya, Tapi iya. dari tidur jadi tegak nih. Ya, ya. Jadi kebalikan. Tapi ini lampu-lampunya Masih bohlam. sama. Ini bohlam, ini bohlam tapi kalau ini udah LED. LED ya. Gitu. Terus ada parkir sensor juga. Dan ada kamera parkir. Jadi kalau dari bagian belakang teman-teman nggak banyak ubahan dibanding yang Terios sebelumnya. Gitu. Tapi ya desain bumpernya udah beda, baru. Gitu. Terus interiornya kita lihat aja. Lanjut ke bagian interiornya teman-teman. Jadi yang berubah apa aja sih sebetulnya? Oke, yang pertama yang kita dudukin. Jadi ini udah ada apa, semi kulit ya ini ya? Joknya semi kulit. Joknya semi kulit tapi perpaduan sih. Jadi nggak full semuanya gitu ya. Udah gitu dia lengkap dengan stitching pakai Berwarna warna merah nih. Iya. Jadi biar senada dengan tadi tuh di bagian grill ya, kan warna merah ini juga biar lebih sporty auranya. Iya. Udah gitu ada soft panel juga ya di sini ya. Kalau di kakaknya udah ada ya di ras ya. Iya. Soft panel, tapi ini dia ditambahin soft panel lengkap dengan stitching warna merah. Dan soft panel atau soft touch itu nggak hanya di dashboard, Riz, tapi juga di sini nih di trim nih. Iya. Jadi Sama di enak sini buat nih. nopang. Yang lo rasain Iya. tadi. Sama ini tutupnya konsol tengah teman-teman. Ini pun juga dengan soft panel. Dan nggak hanya tampilan yang diubah sama Daihatsu, tapi juga fitur Penambahan ditambahin fitur. teman-teman. Iya. Ini ada wireless charging sekarang di sini nih, di Bagian atas tengah ya. konsol tengah. Lalu kemudian airbag, nggak hanya depan tapi juga samping dan korden. Kalau di ras itu dari awal udah ada Nah iya. yang 6 airbag, tapi untuk Terios ini baru. Ya. Gitu. Dan Terus gitu ini head unitnya 7 inci, dia udah lengkap dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. wah itu mantep itu. Pokoknya kalau udah ada Apple CarPlay, Iya. soalnya ini bukan soal koneksi aja teman-teman, melainkan keseluruhan yang Fungsi ya. fungsinya sangat ngebantu. Riz. Iya sih benar. Karena Apple CarPlay atau Android Auto itu kan memvisualkan tampilan GPS gitu Iya, misalnya, atau nyetel musik Spotify Betul. gitu misalnya. Jadi itu dua hal yang sangat penting buat mobil
zaman sekarang. Tapi secara keseluruhan ini tetaplah sebuah Terios yang mungkin teman-teman udah pernah nyoba gitu ya. Posisi duduknya tinggi atau garis bahunya rendah. Iya. Jadi kita tuh bisa ngedapetin area pandang yang luas tanpa terasa tenggelam gitu loh. Iya benar. Enaknya kayak gitu kan. Tapi ini joknya juga untuk pengemudi bisa di-adjust ya. Tapi kalau paling rendah pun tetap tinggi. Tetap tinggi. Iya. Dan teman-teman kelihatan di sini ya, bahkan sampai plafon pun juga warna hitam. Gelap, jadi memang sporty dan elegannya kuat dengan dominasi warna hitam dan adanya aksen red stitch. Yes. Itu gitu aja sih ya bedanya, udah nggak ada lagi ya. Sisanya ya mirip-mirip lah. Fitur-fitur pun yang sebelumnya juga udah ada kayak idling stop, kontrol traksi, engine start stop itu udah harus dia. Ya. Sekarang kita nyobain aja rasa berkendaranya. Sikat. Oke. Dan kita sekarang masuk ke impresi berkendara teman-teman, yang mana itu sama saja. Karena emang secara teknis nggak ada ubahan nih. Mesinnya pakai 2NR tetap. Transmisinya pakai gearbox konvensional tetap, belum CVT. Sasis, gitu, roda sama semua. Jadi kalau rasa berkendara teman-teman ini masih seperti Terios yang mungkin teman-teman udah pernah coba gitu ya. Dia penggerak roda belakang yang punya kecenderungan disukai sama mereka yang sering berhadapan dengan jalan-jalan yang lebih beragam, yang bahkan bisa sampai di jalan jelek, di light off road gitu ya. Apalagi sekarang camping ground gitu udah banyak tuh kan. Iya, buat camper van gitu camper van, benar. Nah, sebenarnya kami suka dengan fleksibilitasnya Terios, termasuk soal ground clearance teman-teman itu 220 mm. Yang mana itu udah cukup fleksibel menangani banyak handicap gitu ya. Bisa polisi tidur yang nggak sopan, bisa ketemu lubang yang dalam, atau mungkin sesimpel genangan ketika hujan, karena kota besar pun juga nggak luput dari potensi banjir genangan, gitu ya. Nah, di sisi lain dia adalah Terios yang masih juga bantingannya keras nih, Riz. Masih, iya. Jadi dari sekian banyak ubahan yang dilakukan Daihatsu terhadap Terios facelift ini teman-teman, set suspensi bukan termasuk yang diubah gitu. Artinya kalau teman-teman udah pernah ngerasain Expander Cross, XL7 atau Honda BR-V dan Terios, akan kebayang bahwa ini masihlah sebuah mobil yang keras bantingan suspensinya. Ya, setuju. Dan ini juga terakhir kan dia ada facelift yang soal fitur idling stop itu ya. Dan ini pun masih ada nih. Jadi ketika misalnya kita berhadapan dengan situasi kemacetan gitu ya, dan kita berhenti total misalnya kayak gini nih, set, nah kita rem aja, tuh kan, dia nggak mati kan? Berarti baterainya ini belum cukup penuh. Ya, karena ada beberapa syarat biasanya ya. Dari baterai, dari suhu dingin, kabin AC, kalau udah terlalu tinggi akan dinyalain AC-nya. Karena kita baru jalan banget nih. Tapi intinya adalah ini mobil teman-teman masih tetap seperti Terios yang selama ini. Mungkin ini bisa menjadi nilai lebih karena Terios terkenal tangguh kan. Jadi ketangguhannya tetap, lalu kemudian penggerak roda belakangnya yang bagi sebagian konsumen itu sangat penting, antara RWD atau FWD, dia tetap RWD. Dan itu kebanyakan di daerah ya, masih menyukai gerak di roda belakang. Tapi gini Riz, banyak yang menyebutkan bahwa kerasnya bantingan Terios itu adalah konsekuensi dari ground clearance yang tinggi. Itu nggak salah, tapi Mitsubishi itu bisa memberikan Expander Cross ground clearance yang tinggi tapi tetap nyaman ya. Bantingannya keras. Gitu, jadi tetap nyaman. Artinya ya ini memang sebuah konsekuensi. Kalau kita ngelihatnya Terios itu nggak hanya soal dia bisa melewati jalan yang beragam gitu ya, tapi dia juga bisa melewati jalan yang beragam itu dengan beban yang lebih berat. Bener bahwa Expander Cross XL7 juga 7-seater. Cuma ketika ngelewatin jalan lebih beragam, apalagi ditambah set suspensi yang seperti ini gitu ya, dia jadi relatif lebih aman, nggak gampang ambles, ya kan? Karena biasanya kalau di Indonesia kan kalau mudik udah 7 orang, barang bawaannya juga banyak gitu. Iya, dan ada roof rail juga nih buat nambahin roof box kan. Betul. Gitu, jadi rasa berkendara sama saja. Dan kalau teman-teman ekspektasinya akan senyaman Expander Cross, XL7 atau BR-V, enggak.
dia ini nggak lebih nyaman. Tapi kalau teman-teman expect dia akan lebih tangguh dari kebanyakan rival-rivalnya, kami yakin bahwa ini adalah mobil yang bisa diandalkan untuk long distance ownership gitu. Teman-teman, inilah akhir ulasan dari review Daihatsu Terios ya. Jadi untuk varian nih Bowie ini sebetulnya mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Jadi ada X, ada R, tapi sekarang ada RADS, udah gitu R Custom. Nah yang kita review ini adalah R Custom. Ini harganya 303.250.000 ya. Itu alias kalau dibandingkan yang versi sebelumnya itu naik 14,6 juta, Bowie. Dan secara keseluruhan teman-teman, kenaikan Terios yang sekarang ini sekitar 1-5%. Yes, benar. Dan meskipun begitu, kita tetap melihat bahwa dibanding sama Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, atau Suzuki XL7, ya dia punya harga yang lumayan kompetitif. Yes. Gitu. Dan teman-teman juga perlu kami sampaikan bahwa ini meskipun facelift, tapi dia juga menyimpan beberapa kelebihan di luar dari ubahan-ubahan yang memang ditingkatkan value-nya gitu ya. Kelebihan dari mobil yang hanya facelift dimanapun itu selalu soal onderdil yang tetap banyak. Jadi kan seperti yang dulu-dulu kan. Jadi perawatan lebih mudah, dan itu mungkin bisa menjadi hal yang penting bagi pemilik Terios karena Terios kebanyakan first timer buyer kan. Gitu. Jadi soal perawatan itu gampang. Lalu kalau teman-teman bertanya, ini ada penambahan fitur. Lalu kenapa nggak dimasukin ASA yang apa namanya semi otonom itu? Karena di Honda kan udah ada BR-V-nya dengan Honda Sensing. Iya, Honda Sensing. Dan Daihatsu tadi sempat menjelaskan bahwa mereka sudah yakin bahwa fitur yang ada di sini sudah mumpuni untuk soal keselamatan gitu ya. Jadi ada airbag-nya 6. Airbag 6, lalu kemudian ada stability control VSC. VSC, udah gitu ada hill start assist juga. Jadi apa yang sudah dimiliki Terios itu sudah cukup untuk soal menjaga keselamatan kira-kira gitu. Dan kami melihatnya teman-teman, ini sebuah facelift yang apa ya, meskipun kita tentu berharap full model change, tapi ini facelift yang oke. Setidaknya ubahannya banyak, nggak seperti sebelumnya yang hanya penambahan adding fitur-fitur dikit doang. Tapi infonya banyak. sih nanti akhir tahun nih, akhir tahun atau awal tahun depan ini akan ada perubahan besar dari sebuah Terios. Gitu. Dan Terios yang sekarang teman-teman tentu akan menghadapi, ini pasar luas kan, pasarnya banyak. Makin banyak. Akan banyak menghadapi persaingan yang bertambah panas karena selain Xpander Cross, selain XL7 dan Honda BR-V, nanti mau facelift juga kan? XL7 juga kabarnya mau facelift, akan ada Stargazer yang cross. Itu dia. Gitu. Dan tentu kalau kami selalu suka dengan persaingan yang kompetitif, sehingga para konsumen itu akan mendapat pilihan yang lebih fokus kan. Betul. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman ulasan dari kami tentang Daihatsu Terios Facelift 2023. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.